Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jam berapapun teman-teman menyaksikan video pembelajaran ini, kita kembali lagi ya teman-teman ya, di mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah di pertemuan minggu ketiga. Yang mana minggu ini kita laksanakan secara asinkronus, biar teman-teman juga bisa mengakses dari manapun dan jam berapapun. Dan insya Allah nanti di minggu keempat kita bertemu secara daring juga ya di Zoom seperti biasa di jam 19 sampai selesai. Oke, di pertemuan minggu ketiga kita ini akan bahas terkait ruang lingkup kewenangan daerah. Nah, sebenarnya untuk materi kita pada hari ini itu kita akan bahas terkait ya tentunya kita akan bahas ini ya terkait kenapa sih definisi dari ruang lingkup itu penting, kemudian juga ada dari dasar hukum di pemerintahan daerah itu ada apa saja, kemudian ciri-ciri pemerintahan daerah itu bagaimana dan juga kita akan membahas dari struktur definisi dari pemerintahan daerah itu seperti apa. Dan nanti juga ada beberapa materi lain yang akan kita bahas dan terakhir pastinya kita ada kesimpulan seperti itu. Oke, sebenarnya kenapa sih kawan-kawan semua terkait kita tuh harus tahu dulu terkait definisi dan ruang lingkup itu kenapa sih menjadi sebuah penting? Oke, tentunya untuk ruang lingkup kewenangan daerah itu bisa menjadi suatu apa ya, suatu aturan utama ataupun menjadi sebuah fondasi dalam memahami struktur pemerintahan di Indonesia. Nah, jadi definisi dan ruang lingkup pemerintahan daerah itu memberikan kita terkait kerangka-kerangka dasar tentang gimana sih struktur pemerintahan di Indonesia itu disusunnya seperti apa. Dan tentunya tanpa pemahaman yang jelas terkait definisi ya, rekan-rekan mahasiswa semua itu mungkin tidak bisa apa ya, tidak bisa membedakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ataupun tingkat provinsi, kabupaten, kepala daerah dan perangkat daerah, fungsi-fungsi eksekutif dan fungsi legislatif itu seperti apa. Nah, itu nanti juga akan kita telusuri ya, juga akan kita bahas tentunya implikasinya seperti apa. Ya, pastinya kalau kita sudah tahu tentang ruang lingkup kewenangan daerah, kita akan tahu nih struktur pemerintahan daerah itu dibagi menjadi beberapa hierarki, ada juga pembagian perannya, adanya hubungan antar lembaga dan juga penyelenggaraan negara itu seperti apa, kita juga jadi tahu seperti itu. Dan tentunya dengan fondasi yang kuat ya, rekan-rekan mahasiswa sekalian itu bisa menganalisis bagaimana sih kebijakan publik itu dirumuskan, kebijakan publik itu diimplementasikan, dan juga dievaluasi di tingkat daerah itu yang seperti apa. Tentunya ini juga akan mencegah mencegah terjadi tumpang tindih kewenangan yang mana kita tahu itu sering terjadi konflik ya, menjadi sumber konflik antara pusat dan juga di daerah seperti itu. Kemudian tentunya kita juga bisa menentukan batas kewenangan antara pusat dan daerah. Ini sebagai batasan hukum ya, yang membedakan urusan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan yang mana menjadi tanggung jawab pemerintahan ataupun kewenangan di daerah. Dan tentunya hal ini diatur secara tegas ya melalui undang-undang, terutama melalui pembagian urusan pemerintahan. Dan tentunya teman-teman juga tahu ya, ini kan juga menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Nah, sebelumnya kita juga sudah bahas tuh hal-hal terkait otonomi daerah itu yang seperti apa ya. Tentunya kalau kita bicara terkait otonomi daerah itu kan suatu pemberian ataupun memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Nah, tetapi memang tidak semua urusan itu diatur oleh daerah. Ada juga urusan-urusan yang memang absolut itu tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Seperti apa? Seperti kebijakan luar negeri. Politik luar negeri itu ada di tangan pemerintah pusat. Nggak mungkin kan kalau pemerintah daerah, pemerintah Lampung Selatan, pemerintah Kota Bandar Lampung ngurusin politik luar negeri kan tidak mungkin. Nah, jadi itu memang ada tatanannya di pusat. Ada juga terkait pertahanan dan keamanan negara, terkait kebijakan ya, terkait moneter, fiskal. Nah, itu kan semuanya ada dipegang kekuasaannya oleh pemerintah pusat.
Nah, tentunya implikasinya adalah dengan adanya batasan-batasan yang jelas, ini tidak menjadi tumpang tindih ataupun tidak menjadi konflik kewenangan antara pusat dengan daerahnya seperti itu. Tadi kita juga bahas ya terkait otonomi daerah. Jadi memang otonomi daerah itu bukan apa ya? eh Otonomi daerah tuh pastinya punya tujuan utamanya sendiri ya terkait pemberdayaan daerahnya, tentunya juga untuk mempercepat pelayanan publik dan tentunya untuk meningkatkan daya saing antara wilayah A ataupun antara wilayah B itu akan meningkatkan daya saingnya tersendiri. Jadi inilah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi di daerah. Oke, selanjutnya kita bahas terkait dasar hukum. Dasar hukum pemerintahan daerah. Tentunya pemerintahan daerah di Indonesia itu kan juga punya ya landasan-landasan hukum yang kuat, yang berjenjang dan diperbaharui mulai dari konstitusi yang tinggi ya terkait undang-undang dasar yang memang ngatur yang secara teknis, ada juga pemahaman-pemahaman yang mulai di apa ya, mulai ditekankan ataupun mulai dipayungi secara legal untuk pemerintahan-pemerintahan di tingkat lokal ataupun di tingkat daerahnya. Oke, mungkin ini kita bahas dulu ya terkait dari Undang-Undang Dasar 1945-nya ya. Eh, kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Dasar juga ada pasal yang berbunyi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas beberapa daerah-daerah. Daerah-daerah itu adalah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi menjadi kabupaten ataupun kota. Dan di tiap-tiap provinsi itu kan juga punya pemerintahan daerahnya masing-masing yang mana itu diatur oleh undang-undang. Nah, tentunya dari Undang-Undang Dasar ini kan kita punya nih, ada sebuah makna, ada sebuah implikasinya bahwa ada loh di sini pembagian wilayah yang menegaskan bahwa Indonesia itu sebagai negara kesatuan yang mana secara administratif itu diatur menjadi tiga tingkatan. Mana? Menjadi tiga tingkatan. Ada provinsi, ada kabupaten, dan juga ada kota. Nah, tentunya di setiap tingkatan tersebut itu kan punya pemerintahan daerahnya sendiri-sendiri. Jadi pengaturannya bisa lebih lanjut ya antara keberadaan dan juga pengaturannya itu bisa diatur melalui undang-undang, melalui peraturan. Jadi semuanya itu ada yang melatar belakanginya. Oke, kemudian kita juga punya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 ya tentang pemerintahan daerah, dan ini juga sebagai sebuah landasan hukum ya terkait otonomi daerah ketika masa reformasi itu dimulai tahun 98 dan diteken tahun 99 ya terkait pemerintahan daerah, yang mana ini ada penandaan nih yang tadinya kita sistemnya itu terpusat sentralistik ke desentralisasi, dan tentunya undang-undang ini juga terus diperbaharui ya sampai tahun 2004, dan ini juga masih sama latar belakangnya ya tentunya adanya gelombang reformasi itu yang membawa perubahan mendasar ya dalam tatanan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah. Dan dalam Undang-Undang tahun 2004 ini punya struktur pemerintahan daerah yang memang mengatur secara rinci ya susunan susunan terkait hal-hal yang menyangkut kepala daerah ataupun hal-hal yang menyangkut perwakilan daerah yang mana diwakili oleh DPRD. Dan juga pada prinsip utamanya di tahun 2004 undang-undangnya ini lebih menekankan otonomi seluas-luasnya. Jadi daerah itu diberikan kepada daerah-daerah kecuali memang urusan yang tadi ya, urusan menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat. Ada juga ada prinsip-prinsip dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana eh, punya, walaupun punya otonomi sendiri, tetapi tidak berarti daerah tersebut tuh merdeka ataupun memisahkan diri. Karena mungkin kita bisa melihat ya, kayak di Amerika Serikat kan itu punya negara-negara serikat. Itu kan juga peraturan-peraturan yang dibuat itu memang
benar-benar terpisah dari pusat, mereka punya benderanya sendiri, mereka punya undang-undangan sendiri, mereka punya peraturan-peraturan sendiri. Nah, tetapi kalau di Indonesia, karena kita NKRI, negara kesatuan, walaupun punya otonominya sendiri, tetapi bukan berarti daerah tersebut benar-benar mandiri secara apa ya, secara gamblang lah seperti negara bagian yang ada di negara-negara serikat seperti itu. Oke, kemudian undang-undang ini terus diperbaharui sampai tahun ke 2014. Mungkin ada undang-undang yang baru, ada nggak yang baru ya? Sepertinya ya mentok sampai 2014, tapi kalau memang ada pembaharuan-pembaharuan tertentu, boleh nanti kita saling diskusi untuk membicarakan terkait dasar hukum di pemerintahan daerah. Nah, di 2014 ini memang terdapat pembaharuan lebih lanjut ya terkait pemerintahan daerah, mulai dari pembaharuan regulasi, terutama tentunya dalam pembagian urusan-urusan di pemerintahan daerah. Dan tentunya undang-undang yang terbaru akan lebih rinci dari yang sebelumnya, dari tahun 99 maupun tahun 2004. Oke, kemudian ciri-ciri pemerintahan daerah menurut Oppenheim. Nah, Oppenheim ini memiliki buku yang berjudul dalam bahasa Belanda sepertinya. Dan dalam bukunya ini, pemerintahan daerah itu memang memiliki sebuah karakteristik ataupun sebuah ciri-ciri khusus yang membedakannya dari pemerintah pusat maupun bentuk organisasi pemerintahan lainnya. Nah, ciri-ciri ini adalah sebagai bentuk ataupun sebagai tolak ukur apakah suatu wilayah itu bisa dikategorikan sebagai pemerintah daerah yang otonom atau tidak. Nah, menurut Oppenheim, ini dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama itu terkait wilayah geografis lebih kecil dari negara. Oke, eh, ya tentunya pemerintah daerah itu secara alamiah ataupun secara real di lapangannya kan punya cakupan wilayah yang lebih sempit dibandingkan dengan negara secara keseluruhan. Yang mana wilayah ini merupakan bagian dari wilayah secara nasional, tetapi secara administratif itu dipisahkan. Untuk apa? Untuk memudahkan dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan. Karakteristiknya seperti apa ya? Dia punya batas-batas administratif yang jelas, tahu berbatasan dengan daerah apa saja. Kemudian luas wilayahnya tuh ya bervariasi ya, tidak ditentukan secara real, tapi memang tiap kabupaten kota itu kan juga punya batas-batas ataupun punya besaran ataupun kecilnya wilayah itu bervariasi. Dan tetapi secara keseluruhan pastinya lebih kecil dari negara itu sudah pasti. Dan wilayah ini juga bisa berupa provinsi, bisa berupa kabupaten atau kota, ataupun ada unit-unit administratif kecil lainnya. Dan yang kedua, ini memiliki jumlah penduduk yang mencukupi. Oke, pemerintah daerah tentunya memerlukan jumlah penduduk yang memadai ya untuk menjamin keberlangsungan dalam hal penyelenggaraan maupun dalam hal pembangunan seperti itu. Nah, jumlah penduduk ini menjadi salah satu faktor penentu pembentukan apakah perlu dibentuk suatu daerah otonom baru atau memang tidak perlu dibentuk atau tidak perlu dimekarkan seperti itu. Nah, karakteristiknya adalah tidak terlalu sedikit jumlah penduduknya itu sehingga kita bisa melakukan secara efisien lah untuk dalam tata kelola pelayanan publiknya. Dan tentunya juga jumlah penduduk ini kan menjadi dasar ya perhitungan alokasi anggaran dalam pembagian kursi-kursi di DPR seperti itu. Dan juga ini akan mempertimbangkan aspek-aspek demografis dalam perencanaan pembangunan. Nah, mungkin teman-teman juga bisa menelusuri ataupun menganalisis lebih lanjut ya terkait pemekaran wilayah di Indonesia yang memang sudah banyak daerah-daerah yang mengajukan untuk dimekarkan wilayahnya. Contohnya sendiri di tempat kita ya di Lampung Selatan, nanti ada pemekaran wilayah di daerah Natar, di daerah, aduh saya lupa namanya, di daerah Natar sana kan nanti mau ada kabupaten baru Banjar, Bandar apa ya namanya. Pokoknya kan nanti ada pemekaran wilayah baru seperti itu. Nah, itu kan teman-teman juga bisa menganalisis nih. Kira-kira sebenarnya cukup nggak sih jumlah penduduknya kalau ini memang mau dimekarkan? Atau kira-kira positif dan negatifnya apa sih ketika daerah ini dimekarkan seperti itu? Dan nanti teman-teman juga sebagai mahasiswa administrasi publik bisa
lebih menganalisis lebih lanjut seperti itu. Dan yang ketiga, ini adanya kepentingan lokal yang sulit dipisahkan dari tanggung jawab pemerintah pusat. Ini lebih kepada ini ya, tadi ya terkait otonomi daerah ya. Ada sebuah kepentingan-kepentingan khusus yang bersifatnya daerah dan itu akan lebih efektif dikelola oleh masyarakat setempat ya, oleh masyarakat di daerah tersebut daripada pemerintah pusat ikut campur tangan seperti itu. Dan tentunya ini juga karena kita tuh banyak budaya, tiap daerah punya budayanya sendiri, otomatis kan yang kenal budayanya itu ya orang-orang lokalnya di daerah tersebut. Jadi memang lebih cocok untuk dikelola secara langsung oleh orang daerah tersebut. Dan yang keempat, ini ada lembaga yang mengelola kepentingan tersebut. Ya, pastinya hal-hal itu kan menjadi sebuah wadah ya, ataupun lembaga secara khusus yang bertugas sebagai apa? Sebagai fasilitator untuk mengambil keputusan dan untuk pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Dan yang kelima, ini mampu menyediakan sumber daya yang diperlukan. Sumber daya yang seperti apa? Ya, sumber daya manusianya ataupun aparatur sipil negara yang kompeten dan sumber daya keuangan, misalkan dari PAD-nya mencukupikah atau dana-dana lain apakah sudah mencukupi. Kemudian juga dari sumber daya fisik, seperti apa sumber daya fisik? Sumber daya fisik seperti infrastruktur, kemudian sarana prasarana itu apakah sudah cukup memadai. Dan tentunya kita kalau udah bicara terkait keuangan tadi ya, pastinya punya kapasitas fiskal. Yang mana kemampuan daerah dalam dalam menggali potensi-potensi yang sekiranya bisa menghasilkan atau bisa menjadi sebuah pendapatan dari wilayahnya itu sendiri. Nah, itu dari ciri-ciri pemerintahan menurut Oppenheim. Oke, untuk definisi dan struktur pemerintahan daerah ya, kita bicara terkait definisi, pastinya ya teman-teman juga sudah terbayang apa itu definisi dari pemerintah daerah ya. Tentunya kita bisa membreakdown kembali ya terkait pemerintah daerah itu kan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah eh, yang mana didasarkan pada asas otonomi dan juga tugas-tugas yang memang diperbantukan. Dan pemerintah daerah kan tadi ya kita sudah tahu bahwa ada yang ada yang namanya provinsi. Provinsi diatur oleh kepala daerah yang disebut gubernur. Ada bupati yang mengatur kabupaten dan ada wali kota yang mengatur sebuah kota. Yang mana ketiganya ini bertindak sebagai pimpinan yang eksekutif dan perangkat daerah adalah organisasi pendukung ya seperti tadi ada dinas-dinas, ada badan-badan yang membantu kepala daerah itu melaksanakan urusan pemerintahan khususnya dalam sektor pelayanan publik. Dan kalau kita bicara terkait struktur ya, tadi kita sudah sempat bahas juga ya apa aja tadi di tingkat provinsi tentunya ada pemerintah provinsi, di tingkat kabupaten kota ya punya DPRD khusus kabupaten kota. Kalau di tingkat paling atasnya juga kita punya DPR RI. Kemudian juga unsur-unsur kepala daerah tuh ya diatur oleh gubernur, bupati, wali kota dan perangkat-perangkat daerah lain. Nah, mungkin pastinya saya yakin teman-teman juga sudah sangat paham ya terkait struktur-struktur yang ada di pemerintahan daerah. Oke, selanjutnya ini ada pembagian kewenangan pusat dan juga daerah. Ya, kita tahu ya, prinsip dasarnya adalah penggunaan otonomi seluas-luasnya yang diamanatkan di Undang-Undang Dasar 1945 yang mana artinya adalah daerah itu diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur, untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dan walaupun mengatur urusan rumah tangga sendiri tadi ya tetap ada pengecualian seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, dan lain sebagainya itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dan juga adanya pembagian-pembagian urusan yang mencakup di sini ada pemerintahan. Pemerintahan itu mencakup tata kelola dan juga administrasi. Di sini ada keuangan terkait apa? Pengelolaan anggaran, pengelolaan pendapatan daerah seperti PAD tadi. Kemudian juga di sini ada perencanaan, penyusun rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kalau teman-teman sering dengar RPJPD, RPJMD dan lain sebagainya. Kemudian di sini adanya apa? Pembangunan ya, tadi ya pembangunan ya, pelaksanaan program dalam sisi infrastruktur untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tersebut.
Dan tingkatan pembagiannya tadi ya, teman-teman sudah sempat dibahas juga terkait pusat, provinsi, dan juga ada kabupaten kota. Oke, sebenarnya untuk otonomi daerah ini kita sudah cukup bahas sedikit ataupun kurang lebih cukup rinci ya di pertemuan kemarin, tetapi memang ini saya ulas kembali untuk teman-teman mengingat bahwa otonomi daerah itu adalah wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan daerah dan tentunya dalam kerangka hukum secara nasional. Tadi ya di slide pertama, slide kedua kita sudah bahas bahwa tujuannya memang untuk memberdayakan daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan, dan juga tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya karena kita udah bicara terkait reformasi, di sini kita bicara terkait sentralisasi bahwa hal ini juga untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebelumnya. Oke, poin-poin otonomi daerah di Indonesia. Nah, ini mungkin secara rangkumannya aja ya. Tadi itu pembagian secara administratif dibagi menjadi 3 jenis. Ada provinsi, kabupaten, ataupun kota. Wewenang dalam wewenangnya tentunya itu diatur ya. Tadi ada beberapa dasar hukum yang mengatur terkait pemerintahan daerah. Dan mungkin nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Entah itu pertemuan ke-9 ataupun ke-10 kita akan bahas terkait otonomi khusus yang mana di beberapa daerah di Indonesia itu diberikan otonomi khusus yang lebih luas ya dibandingkan provinsi lainnya. Ada Aceh, ada Papua, Papua juga dibagi, ada Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, eh, ada Papua Tengah nggak ya? Ada sepertinya. Ya pokoknya di bagian Papua dan juga ada di daerah-daerah seperti di Pulau Jawa ya, daerah istimewa Yogyakarta yang mana memang otonomi khusus ini diberikan untuk mengakomodasi karakteristik, kearifan secara lokal, dan kebutuhan khusus masyarakat di daerah tersebut. Dan pastinya kita kalau bicara terkait anggaran daerah ya, tadi kita udah ngomong terkait PAD, terkait pengelolaan pendapatannya apakah mumpuni atau tidak, itu kan juga harus tahu bahwa daerah tersebut bisa mandiri secara fiskal seperti itu. Dan tentunya dalam kepala daerah yang dipilih itu dilakukan secara eh, pemilu ya, pemilihan umum secara demokratis harapannya. Dan ada kewenangan-kewenangan di bidang tertentu ya. Tadi daerah-daerah itu memiliki kewenangan ataupun punya hal ataupun punya regulasi untuk mengelola sektor-sektor penting secara langsung ya, yang mana itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti apa? Seperti pendidikan, dari pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai ke pendidikan tinggi itu kan juga daerah punya wewenangnya untuk mengatur. Ada dalam sisi kesehatan, ada juga dari tata ruang wilayah dan lain sebagainya itu juga bisa diatur oleh pemerintah daerah. Oke, sepertemuan kali ini kesimpulannya adalah bahwa pemerintahan daerah itu berbasis Undang-Undang Dasar 1945 dan tentunya undang-undang terkait pemerintahan daerah yang memang diperbaharui secara berkala. Tadi kita udah menelusuri ya dasar hukum ada dari tahun 99, ada tahun 2004, dan ada tahun 2014. Dan juga terdapat ini harus ya dua ataupun tidak tiga tingkatan ya, ada di provinsi dan juga kabupaten ataupun kota. Dan tentunya otonomi daerah itu diberikan seluas-luasnya untuk meningkatkan pelayanan publik dan tentunya kesejahteraan di daerah tersebut. Dan pada akhirnya adalah ini tercapainya sebuah efisiensi pemerintahan secara lokal dan juga pemberdayaan daerah secara masif dan secara tepat seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi, siang maupun malam hari ini. Jikalau memang ada pertanyaan, silakan kita berdiskusi di kolom komentar ataupun di Adlink karena nanti videonya ini akan diupload di Adlink ya teman-teman dan Adlinknya terkoneksi dengan YouTube seperti itu. Oke, baik. Mungkin terima kasih saya akhiri. Selamat mengerjakan dan selamat menyaksikan video-video selanjutnya.